Brata. Serial Sandiwara Radio ini berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jamie Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Wahyu Astabrata dalam episode pertama ini dengan judul Carita Adipurwa. Sukmo kecewa sekali ketika mendapatkan rumahnya dalam keadaan kosong. Bapak dan ibunya tidak ada di rumah. Dia mencari ke ladang dan ke sawah, namun dia tidak menemukan orang tuanya di sana. Doran memberitahu bahwa bapak dan ibunya pergi ke Mataram. Lalu Sukmo dan Doran pergi ke Bukit Gunukan menemui kawan barunya. Ki Wulung dan Nyai Wulung mencarinya ke sana kemari. Sukmo dan Doran terus berlari mengitari Bukit Gunukan. Mereka menerjang semak belukar, onak dan duri. Kaki mereka tergores daun alang-alang dan duri-durian. Mana rumah kawanmu itu? Di sini tidak ada rumah. Barangkali di sana rumah kawanku. Kau belum tahu rumahnya. Emangnya kenapa? Kau gila, Sukmo. Katanya kau sudah tahu kawan barumu itu. Bagaimana kau bisa berkenalan dengan temanmu itu jika kau tidak tahu rumahnya? Aneh kau ini. Tapi aku percaya di sinilah rumahnya, karena dia bilang akan menemuiku lagi di sini. Ayo kita menuju gerombol itu. Barangkali di tengah gerombol itulah rumah kawanku. Aku tidak mau. Di gerombol itu banyak ular dan binatang buas. Kalau kita celaka, tidak ada yang menolong. Kau ini penakut. Aku tidak penakut, tetapi aku khawatir kalau terjadi sesuatu. Dasar pengecut kau. Terserah apa katamu. Tetapi aku takut. Di balik semak belukar itu banyak sekali binatang buas. Jangan-jangan menerkam kita. Aku tidak takut. Lihatlah ini. Aku membawa ketapel. Dan di kantongku ini aku membawa batu-batu kecil yang kuambil dari dasar sungai yang paling dalam. Aku pernah membunuh beberapa ekor serigala. Aku juga pernah membunuh macan. Jadi, kau tidak perlu takut. Sukmo, kau tidak bohong padaku. Kau bisa membuktikannya nanti. Kalau ada macan, singa, beruang sekalipun, aku akan mengatapelnya. Aku akan membunuhnya. Kalau tidak percaya, kau berdiri di sana dan ku planting dengan ketapelku ini. Biar kepalamu pecah, bocah penakut. Baiklah Sukmo, aku percaya padamu. Tetapi kau berjalan di depan. Sudah, kau jangan naik bajuku, goblok. Sukmo, aku takut. Kan kau yang berani. Tak salah kan aku memegangi bajumu? Kau tidak perlu memegangi bajuku. Cukup berjalan di belakangku saja. Tidak ada apa-apa. Kau ini pengecut sekali. Anak laki kau penakut. Kau tidak takut, Sukmo? Sudahlah. Ayo jalan. Sukmo, lihat di sana itu. Hah? Binatang apakah yang bersarang di atas pohon itu? Oh, binatang. Tidak mungkin kalau binatang mempunyai sarang sebesar itu. Tidak. Itu bukan sarang binatang, Sukmo. Tetapi pasti itulah rumah sahabatmu. Jadi sarang itu tempat tinggal orang. Aneh sekali. Baru kali ini aku melihat rumah di atas pohon. Kalau buatku tidak aneh lagi. Rumah di atas pohon itu wajar. Sebab untuk menghindari binatang-binatang buas, ular juga tidak bisa memanjat pohon.
Ternyata kau datang juga, Sukma. Wulan, dari mana kau? Kau kaget, Sukma? Hei, siapa bocah telanjang dada itu, ha? Siapa itu? Ini kawanku, namanya Doran. Doran, lucu sekali namamu. Doran adalah tangga pacu. Iya, tubuhmu kurus seperti Doran. Hei, kau jangan menghinaku. Sekalipun tubuhku kecil, aku bisa memukulmu. Sukma, ternyata kamu pemarah, nakal, dan bandel sepertimu. Aku ingin mencoba sejauh mana kekuatannya. Apakah kekuatannya seperti Doran? Diam kau. Kau pikir aku tidak berani denganmu, perempuan? Masih bersama Hah? Sandiwara Radio Perempuan kecil, 91. lancang mulut. Hei, kata-katamu kasar. Aku juga tidak takut padamu, tangkai pacul. Hei, tunggu, berhenti. Mengapa kalian berkelahi? Hah? Untuk apa? Atau silahkan lanjutkan. Dan siapa yang menang? Aku hadapi. Ayo cepat. Silahkan kalian berkelahi. Nanti yang menang melawan aku. Kawanmu lucu sekali, tetapi ia tidak pintar berkelahi. Dalam satu gebrakan saja, ia sudah kena tonjokku. Kau telah memukul pelipisku, perempuan nakal. Kenalkan, namaku Wulan. Aku tidak mau berkenalan denganmu. Kau telah memukulku. Laki-laki macam apa? Laki-laki kok pengecut, penakut. Baru dipukul sekali saja, sudah meringis dan mau menangis. Sudahlah. Kalian tidak boleh saling bertengkar. Kalian harus berdamai. Doran, Wulan, kalian harus bersalaman. Kita lebih baik berkawan saja. Aku tidak mau berkawan dengan perempuan nakal. Aku pun tidak sudi berkawan dengan laki-laki pengecut. Aku suka berkawan dengan Sukma. Dia berani, dia bandel. Kau ini penakut, pengecut. Laki-laki macam apa? Sudahlah. Masih Kalian bersama tidak boleh saling Sandiwara mengolok Radio dan saling 91. menghina. Lebih baik kita berkawan. Ayo, Doran, Wulan, bersalamanlah. Namaku Wulan. Namamu siapa? Namaku Doran. Laki-laki kok menangis? Lucu sekali. Kau telah memukulku. Pelipisku sakit sekali. Kepalaku pening. Baru kali ini aku menemukan laki-laki pengecut dan penakut. Dipukul sekali saja, menangis. Laki-laki macam apa itu? Kalau kupukul pelipismu, pasti kau juga menangis. Sekalipun kau pukul, aku tidak akan menangis. Aku tidak ingin menjadi pengecut. Sekalipun aku perempuan, aku bukanlah penakut sepertimu. Sudahlah, kalian berdamai. Doran, kau jangan menangis. Wulan, kau harus minta maaf karena kau telah menyakitinya. Kita berkawan. Tadi dia aku ajak kemari karena ingin berkenalan denganmu. Kalau kau tidak mau minta maaf padanya, baik, kita tidak usah berkawan. Aku akan kembali pulang mengantar Doran. Doran, sudahlah, kau jangan menangis. Aku minta maaf. Wulan, tidak begitu caranya minta maaf. Kau tidak bisa bicara halus. Laki-laki kok begitu? Takut, pengecut, suka menangis lagi, cengeng. Sudahlah, kau yang tidak cengeng harus mengalah. Doran kan anak baik. Dia tidak nakal seperti kita. Kau harus minta maaf padanya karena kau melukai pelipisnya. Pelipisnya sakit dan kepalanya pasti pening akibat pukulanmu. Hei, bocah Masih penakut, bersama aku minta Sandiwara maaf. Radio 91. Wulan, bukan seperti itu caranya minta maaf. Coba ulangi dengan baik. Aku tidak sudi. Aku tidak mau berkawan dengan kalian. Sudah, sana pergi. Bocah-bocah penakut, pengecut. Untuk apa berkawan dengan penakut? Wulan, tunggu. Wulan, kita tidak boleh saling bermusuhan. Kasihan Doran, pelipisnya memar karena kau pukul. Doran tadi mengajak kita bermain di kali. Bagaimana kalau kita mencari ikan bersama-sama? Bagaimana? Boleh,
Tapi aku tidak mau mempunyai kawan yang suka menangis. Sudahlah Doran, kau jangan menangis. Ayo, kita ke kali, kita mencari ikan bersama-sama. Ayo, kita bisa berenang bersama-sama. Wulan teman kita ini pintar sekali berenangnya. Kemarin waktu dia mandi, aku mengintipnya. Wulan, kau menamparku. Iya, karena aku tidak ingin kau kurang ajar. Aku tidak ingin kau ulangi lagi apa yang kau katakan tadi. Lebih-lebih mengatakannya kepada orang lain. Kau harus berjanji padaku. Kalau kau tidak minta maaf padaku, aku akan mengajarmu. Baik. Aku minta maaf. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Sekarang, kita lebih baik ke kali mencari ikan bersama-sama. Bagaimana? Kalau aku kalah, aku tidak bisa menggendongmu. Tubuhmu lebih kuat dari aku. Tubuhku kecil, aku tidak bisa. Tidak perlu kita saling menggendong. Tapi, kalau kita mendapat ikan duluan, kita bebas untuk membersihkan ikan. Jadi yang kalah membersihkan ikan dan memanggangnya. Kita yang telah menang, siap untuk menyantapnya. Bagaimana? Baik, setuju. Aku akan memenangkan pertandingan ini. Aku pun akan mengalahkanmu. Lihat, apa ini? Hei, Sukmo, bagaimana kau menangkap ikan lele sebesar itu? Sukmo, kau tidak takut dipatil? Aku telah memenangkan perlombaan ini. Aku akan menjadi raja. Sukmo, kau harus membawa ikan itu minggir. Jangan sampai ikan itu terlepas lagi. Sayang kalau terlepas. Ayo, mari kita bantu. Kau tidak perlu membantu, Doran. Jangan-jangan kamu sendiri yang dipatil ikan ini. Udah sana, kau mencari ikan supaya kita mendapat banyak. Hati-hati, patil ikan lele itu bisa menyengatmu. Dan kau bisa demam sehari semalam apabila tersengat patil lele. Aku tidak takut disengat binatang apapun juga. Sukmo sudah kebal disengat kalajengking, apalagi disengat patil lele. Dagingnya nanti akan kusantap habis kalau sudah dipanggang. Tapi kau harus hati-hati, Sukmo. Jangan sampai kau dipatil. Kalau tanganmu kena patil lele, bisa bengkak dan kau tidak bisa bebas mencari ikan lain. Apa yang kalian lakukan di sini? Kalian ini sungguh tidak tahu orang tua prihatin. Sukmo, ayo pulang. Yang dua itu anak siapa lagi? Kau ini, kalau tak salah, anaknya Nini Kuno. Mengapa kau di sini, bocah perempuan bandel? Aku di sini atau di mana? Itu urusanku sendiri. Kalian tidak perlu ikut campur urusanku. Apa katamu, bocah bandel? Perempuan kecil sudah berani ngomong pada orang tua seenaknya. Akan kuberitahukan pada emakmu supaya kau dihajar nanti. Biar diciwa pupumu itu. Siapa yang berani memukulku? Berani mencubitku? Belum lagi mendekatku. Ia akan kutendang dan kupukul. Sudah. Hari sudah senja. Lebih baik kalian segera pulang. Sukmo, ayo pulang. Wulan, kau, ayo cepat pulang. Dan kau ini si Doran, ayo pulang. Sukmo, bagaimana ini? Kau antar aku pulang ya? Tidak, aku tidak bisa mengantarmu pulang. Aku takut, Sukmo. Kan rumahku jauh sendiri. Sudah, sana. Kau pulang, Doran. Penakut. Laki-laki pulang sendiri. Takut. Sana pulang. Sudah. Cepat kalian berangkat.
cepat pergi. Kalian harus pulang meninggalkan tempat ini. Lihat, matahari sebentar lagi akan tenggelam. Kalau di tempat ini gelap, kalian bisa celaka. Banyak binatang buas, tahu? Kau tidak doyan ikan lele, Nek? Ini, Nek, gurih sekali loh. Tidak. Aku tidak doyan ikan kali. Kau ini membuat kakek dan nenekmu pusing. Keluyuran seenakmu. Kambing-kambingmu pun terlantar. Tidak ada yang menggembalakan. Sukmo. Siapa yang bandel, Nek? Yang bandel itu Sukmo atau nenek dan kakek? Aduh, amit-amit, Jabang bayi. Mengapa kau seperti itu, Sukmo? Kau jangan nakal toh, Lek. Jangan bandel seperti itu. Nenek ini jadi pusing. Aku sudah bingung mencarimu bersama kakekmu ke sana kemari. Tahu-tahu kau main di sini. Bermain-main di kali, mencari dan memanggang ikan di sini. Ayo pulang. Ayo cepat pulang. Aku tidak mau pulang. Kau harus pulang. Pulang, Sukmo. Aku tidak mau pulang. Untuk apa pulang? Nenek jahat. Apa kau bilang? Nenek jahat? Kalau nenek dan kakekmu jahat, tentu kami tidak akan memberimu makan, minum, dan tempat berteduh. Kalau nenek dan kakek tidak mau memberiku makan dan minum, aku juga bisa mencari makan sendiri. Di kali ini banyak ikan. Di kali ini juga berlimpah dengan air bening. Aku bisa minum air di mana saja. Aku bisa makan apa saja. Di hutan pun banyak buah-buahan. Aku tidak butuh bantuanmu. Aduh. Amit-amit, Jabang bayi. Bocah macam apa kau ini? Anak debit, anak setan. Hit hop, hit ya, hit hop, hit hop, hit. Berhenti. Nyai Wulung menjadi geram sekali ketika Sukmo meloncat-loncat menghindari segala pukulan dan hantamannya. Nyai Wulung benar-benar sakit hati menghadapi cucunya yang bandel dan nakal itu. Sukmo melesat ke kanan ke kiri, melompat dan melenting. Dia begitu lincah menghindari sabetan-sabetan ranting yang dipegang oleh neneknya. Sukmo melompat, melesat hingga dia berada di atas dahan pohon. Bocah gemblong, bocah kurang ajar. Ayo turun. Kalau kau tidak mau turun, akan ku tebang pohon ini biar kau jatuh ke tanah. Ayo turun. Tidak, aku tidak mau turun. Kalau nenek masih menyabetkan ranting itu. Coba kalau nenek mau disabeti, bagaimana rasanya? Nenek pikir kalau disabet itu tidak sakit. Sukmo, kau kurang ajar sekali pada nenekmu. Ayo turun. Kau jangan kurang ajar. Bocah yang kurang ajar pada orang tua bisa kualat. Kalau orang tua yang kurang ajar pada anak kecil, dia kualat atau tidak? Dasar bocah gemblong. Kau nakal sekali, Sukmo. Amit-amit, Jabang bayi. Jangan sampai ada saudaramu mengikuti sifatmu. Sukmo. Aduh, Ki, tolong Ki, suruh dia turun, Ki. Aku tidak akan turun. Kalau nenek terus membawa ranting itu, aku tidak mau dicambuk. Kalau nenek mau kucambuk, aku baru mau turun. Bocah gemblong, turun. Kau jangan nakal sekali, Sukmo. Ayo turun, Sukmo, turun. Sukmo, turunlah, Ger. Ayo turun. Masih bersama Kau jangan naik di dahan 991. pohon seperti itu, Ger. Kalau kau jatuh, nanti bagaimana? Ayo turun. Aku tidak mau turun, Kek. Kalau nenek masih membawa ranting itu dan terus mencabukiku, aku tidak akan turun. Sukmo, Ger cucuku. Turunlah, Ger, turun. Tidak baik kau nakal seperti itu. Tidak, Kek. Aku tidak akan turun. Aku tidak mau turun.
Kalau nenek tetap seperti itu, aku tidak mau turun. Aku mau meloncat. Ah, Nek, sudahlah, Nek. Buang cabang rantingmu itu, buanglah. Nanti kalau ada apa-apa pada cucu kita bisa kesalahan. Buanglah, Nek. Aku benar-benar jengkel. Sukmo, ayo Nger, turunlah. Nenek telah membuang cabang pohon ranting itu. Ayo, turunlah. Kakek dan nenek tidak ingin kau bandel seperti itu, Nger. Ayo, turunlah. Tanpa menunggu aba-aba lagi, Sukmo melompat dan meluncur dari atas pohon. Dia melompat ke tanah bagaikan burung yang hinggap di tanah. Wulan dan Doran sangat terkejut melihat hal itu. Apalagi Ki Wulung dan istrinya. Mereka benar-benar tidak percaya menyaksikan pemandangan seperti itu. Sukmo kini berdiri dengan gagah. Kedua tangannya berada di pinggang. Dia memandang nenek dan kakeknya dengan sikap menantang. Ayo Nger pulang. Kau tidak boleh nakal seperti itu. Jangan membuat pusing nenek dan kakekmu. Sukmo tidak mau pulang, Kek. Kenapa, Nger? Ayo pulang. Sebentar lagi matahari akan turun. Kau tidak boleh nakal. Kalau kau tidak mau pulang, ku ceburkan ke kali. Aku tidak takut mencebur ke laut, apalagi ke sungai. Nenek jahat sekali pada Sukmo. Nenek selalu menyambut Sukmo. Sukmo tidak mau pulang. Sukmo mau pergi. Ayo pulang. Kalau kau pulang, nenek tidak jahat. Tetapi kalau kau tetap main-main dan pergi dari rumah terus, nenek akan ambil cambuk. Kau akan kupukuli dengan cambuk. Tetapi kalau kau pulang, nenek pasti akan lebih baik kepadamu. Alah, sudahlah, Nek. Kau ini juga jangan keras-keras. Ayo Nger, pulanglah. Mumpung hari masih terang. Sebentar lagi kegelapan akan menyelimuti bumi. Ayo cepat Nger, pulang. Ayo pulang. Ayo Sukmo, pulang. Nenek tidak suka kau menjadi anak bandel dan nakal seperti itu. Kau harus tahu, kau tidak boleh membantah perintah orang tua. Kau juga tidak boleh bandel terhadap nasihat orang tua. Ketahuilah, kalaupun kau pulang ke teratak, itu pun percuma. Karena bapak dan ibumu telah pergi ke Mataram. Aku sudah tahu. Mereka pun pengecut. Apa? Apa, Nger, katamu itu? Bapak dan ibu pun pengecut seperti nenek. Mereka pergi tanpa pamit pada Sukmo. Kalau orang tua boleh bertindak sewenang-wenang, mengapa Sukmo tidak boleh? Aku juga bisa seperti mereka. Pergi tanpa pamit. Pergi tanpa izin. Kalau mereka saja pergi tanpa izin, kenapa hanya Sukmo yang dimarahi? Sudahlah, Nger. Ayo, nanti kakek ceritakan hal-hal yang menarik padamu. Mengapa bapak dan ibumu segera pergi ke Mataram dan tidak pamit kepadamu? Ayo, Nger. Ayo pulang. Sukmo tidak mau pulang. Nger. Kau harus pulang. Pulanglah, nak. Masih bersama Kau tidak boleh 9291. seperti itu. Ayo pulang, Nger. Cepatlah. Di mana tadi kedua kawanmu? Di mana? Di mana kedua kawanmu tadi? Wulan dan Doran? Di mana tadi? Ki Wulung dan Nyai Wulung juga Sukmo mencari-cari Doran dan Wulan, tetapi mereka tidak menemukan kedua bocah itu. Sebab Doran dan Wulan telah berlari menjauh. Mereka telah pulang ke rumah masing-masing. Doran berlari menyusuri pinggir kali dan pematang, melompat-lompat meninggalkan tempat itu. Sementara Wulan telah berlari dan melompat di atas pohon. Dari atas pohon itulah dia melihat Sukmo diiringi kakek dan neneknya menuju ke rumahnya.
Sementara itu, Ki Warih dan istrinya telah sampai di istana Mataram. Mereka segera menghadap Panembahan Nyokrovati, sang Prabu Raja Mataram yang kedua. Terima kasih atas kehadiranmu, Warih. Terima kasih, karena ayahmu juga mendengarkan kata-kataku. Ia tidak ingkar janji, tetapi sebaliknya, dengan senang hati mengirimkan kalian berdua. Katanya kau sudah punya anak kecil. Di mana? Mengapa tidak kalian ajak? Maaf Kanjeng Sinuwun, anak kami masih kecil. Kami tidak bisa mengajaknya. Aku senang sekali melihat anak-anak kecil. Seharusnya kalian tidak perlu khawatir apabila di istana ini tidak bisa memelihara anak kalian. Tidak. Justru di sini terdapat ketenangan. Kalian bisa momong dan memelihara anak kalian di istana ini. Terima kasih Kanjeng Sinuwun. Tetapi anak kami bandel dan nakal setengah mati. Benar Kanjeng Sinuwun. Anak kami nakal dan susah diatur. Maka kami menitipkan anak kami pada kakeknya, pada neneknya, supaya ia mendapatkan perawatan yang baik. Kami kewalahan mendidiknya. Warih. Memang anak kecil sudah lumrah kalau nakal. Sebagai anak kecil yang pintar, tentu saja ia ingin tahu segala sesuatu. Wajar sekali bukan? Apabila anakmu bandel dan nakal. Sebab ia ingin tahu hal-hal yang baru yang ada di sekelilingnya. Tetapi Kanjeng Sinuwun, kami benar-benar kewalahan. Ia tidak pernah tinggal di rumah. Ia selalu ngeluyur dan meninggalkan rumah tanpa pamit. Baiklah kalau begitu. Jadi kalian sudah mantap meninggalkan anakmu dan meninggalkan rumah kalian? Hamba Kanjeng Sinuwun. Apakah kau sudah tahu bagaimana tugas dan kewajibanmu? Iya Kanjeng Sinuwun. Hamba berdua mendapat tugas sebagai juru taman dan dalang di istana ini. Sementara istri hamba biarlah membantu hamba menyelesaikan pekerjaan hamba. Ia bisa menyapu taman dan membersihkan pekarangan. Tidak. Aku tidak menyuruh kalian menjadi tukang-tukang pembersih pekarangan. Kalian kuhargai sebagai seorang ahli taman. Sebab aku yakin pada ayahmu, pada kakekmu. Mereka adalah orang-orang yang pintar bekerja sebagai seorang seniman. Untuk itulah, maka kalian jangan ragu-ragu menunaikan tugas dan kewajiban kalian di sini. Kuberikan kesempatan pada kalian seluas-luasnya untuk mengembangkan pribadi kalian, bahkan yang ada dalam tubuh dan diri kalian, supaya dikembangkan sebaik-baiknya. Ingatlah, ayahmu telah bekerja di sini semenjak eyang almarhum, juga bekerja dengan baik pada saat Kanjeng Romo. Maka untuk itulah kuharapkan kalian pun bisa bekerja sebaik-baiknya seperti ayahmu. Hamba Kanjeng Sinuwun. Wismamu terletak di sudut sana, tidak jauh dari wisma kepangeranan. Apabila aku membutuhkan bantuan kalian, maka kalian akan kupanggil menghadap. Hamba Kanjeng Sinuwun. Hamba siap melaksanakan perintah. Maka demikianlah, mulai saat itu, Ki Warih dan istrinya bekerja di istana Mataram sebagai juru taman dan dalang. Mereka mengabdi dengan sepenuh hati. Sementara itu, Sukmo yang ditinggalkan di rumah kakek dan neneknya menjadi gelisah. Dia menjadi pemuda kecil yang pemurung, senantiasa memikirkan hal-hal baru yang ada di sekelilingnya. Dia menjadi pendiam, jarang sekali menyahut apa yang ditanyakan kakek dan neneknya. Aku sungguh tidak mengerti mengapa orang-orang di sekelilingku berlaku tidak jujur, sementara mereka menuntutku agar bertindak jujur. Bagaimana aku bisa melakukannya? Bagaimana? Aku tidak ingin hal ini terus-menerus terjadi dalam hidupku. Mereka selalu menganggapku anak-anak kecil. Anak kecil dan anak kecil. Seolah-olah mereka tidak memikirkan diriku. Sekalipun aku kecil, aku juga memiliki hati dan perasaan. Aku mempunyai akal dan pikiran. Mereka mengajariku tentang kehalusan budi dan sikap santun.
Tetapi mereka juga mengajariku hal-hal yang tidak baik. Nenek suka mencambuk, ibu sering membentakku, bapak sering menjewerku. Hanya kakek, iya, hanya kakek yang bisa kuandalkan. Hanya kakek yang memiliki jiwa kesabaran, selalu dengan halus dan lembut apabila menasihati aku. Kakek. Ia seorang dalang yang baik, seorang seniman yang mengerti hati dan perasaan manusia, sekalipun manusia kecil seperti aku ini. Sungguh tak ku mengerti mengapa bisa seperti ini. Aku tak sudi menyapa mereka. Ger, kemarilah Ger. Maafkan nenek. Kalau nenek sering marah padamu, itu bukan berarti nenek benci padamu, Ger. Tetapi nenek sayang padamu. Masih bersama Nenek Sandiwara cemas. Radio 91. Nenek khawatir dan nenek takut kalau terjadi apa-apa padamu, Ger. Lain halnya apabila hanya nenek cambuk. Paling hanya sakit di kulitmu saja. Nenek ingin kau jadi anak yang baik-baik, Sukmo. Betul. Nenek ini memang latah. Ger, kau tidak mau memaafkan nenek? Sukmo, Ger, ini nenek. Lihatlah, nenek membawa semplok. Mau, Ger? Semplok ini dari ketela pohon yang nenek parut. Kemudian nenek kasih legen, santan, dan nenek pepes. Enak sekali, Ger. Terimalah, Sukmo. Sukmo, terimalah. Ini makanan bikinan nenek. Kau pasti senang mencicipinya. Cobalah, Ger. Sukmo, Sukmo tidak sayang pada nenek. Ayo, terimalah dan makanlah, Sukmo. Sukmo, Sukmo, Sukmo. Aku tidak akan menerima makananmu, karena kau telah mengatakan, bahkan telah mengolok-olok apa yang telah kunikmati selama ini. Apa yang kumakan, apa yang kupakai, semuanya kau ungkap, kau ungkit-ungkit. Dan aku tidak pernah menuntut minta makan, minta pakaian. Hatiku sakit dan sakit sekali. Orang tua macam apa yang suka mengungkit-ungkit jasanya yang dilakukan untuk anak-anaknya? Orang tua macam apa seperti itu? Kalau tidak mau memberi makan dan pakaian anak-anaknya, dan tidak mau mendidik dan mengajarkan anak-anaknya, untuk apa bikin anak? Untuk apa mempunyai anak? Aku tidak habis pikir. Sukmo! Sukmo melangkah meninggalkan neneknya yang membawa makanan di kedua tangannya. Bocah kecil itu tidak menghiraukan neneknya yang memanggil-manggil dan mengejarnya. Sukmo terus berjalan dengan tatap mata kosong. Kedua kakinya menyaruk-nyaruk rerumputan dan alang-alang. Dia tidak menghiraukan duri-durian yang menyangkut di kulitnya, sementara Nyai Wulung terus berlari mengejarnya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah Wahyu Astabrata ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.